Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari resume kelompok kami. Sebelumnya, kami beranggotakan Rona Jauza, Adela Putri Elvira, Fadel Muhammad, Siti Hamidah, Fadilah Islami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang next slide. Dampak skenario kebijakan air dan pertanian pada sistem pertanian beririgasi di Italia, yaitu analisis berdasarkan model pemrograman linear multi atribut tingkat pertanian. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Fadel. Kepada Fadel, kita persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk penjelasan materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari adanya artikel ini yang pertama adalah sistem pertanian irigasi memainkan peran utama dalam pertanian Italia. Terlepas dari peningkatan daerah irigasi, penggunaan air dalam pertanian menurun secara relatif dan absolut. Selama tahun 1990-an, dan karena efek bersamaan dari peningkatan teknologi irigasi, kekurangan air selama periode ini, dan menimbulkan seringnya kekeringan selama musim panas, dan seringkali menyebabkan terhentinya distribusi air dan kesulitan ekonomi pertanian beririgasi. Masa depan sistem irigasi akan sangat dipengaruhi oleh tren kebijakan air dan pertanian Eropa, serta interaksi mereka dengan perkembangan pasar pertanian global dan tren teknologi. Perubahan besar dalam konteks peraturan tentang pengelolaan air diharapkan karena penerapan Water Framework Directive. Selanjutnya yaitu WFD menetapkan kerangka hukum untuk pengaturan penggunaan air di Eropa. Implementasi WFD akan melewati berbagai tahapan dan harus diselesaikan pada tahun 2012 untuk mencapai status ekologis yang baik air pada tahun 2015. Antara lain diperlukan penerapan prinsip ekonomi pada kebijakan pengelolaan air di berbagai basis. Pertama-tama ini memperkenalkan prinsip full cost recovery atau FCR. Menurut prinsip ini, penggunaan air harus menanggung semua biaya penyediaan air. Untuk tujuan ini, full cost didefinisikan sebagai jumlah keuangan, sumber daya, atau dimaksudkan sebagai biaya peluang karena pengurangan air dari penggunaan alternatif dan biaya lingkungan dari penggunaan air. Selanjutnya itu dimasukkannya item ini terakhir kali dilatar belakangi oleh penerapan polluter pays principle dalam WFD. Selain itu, WFD mensyaratkan penggunaan analisis ekonomi untuk menentukan langkah-langkah ex ante yang akan diadopsi dan mendorong penyediaan insentif ekonomi bagi penggunaan air. Meskipun relatif sedikit perhatian yang diterima di Italia hingga saat ini, WFD dapat membawa perubahan besar dalam pengelolaan irigasi. Hipotesis ekstrim pemulihan VC dan penetapan harga volumetrik akan secara radikal mengubah struktur penetapan harga yang saat ini, yang sebagian besar didasarkan pada tarif wilayah dan pemulihan biaya terbatas pada sebagian biaya finansial. Lanjutannya itu dampak yang lebih kuat dapat diharapkan dari reformasi Common Agricultural Policy Uni Eropa yang sedang berlangsung. CAP ini sangat mempengaruhi pasar pertanian dan pendapatan di Eropa sejak didirikan pada tahun 1957 melalui harga dan dukungan pendapatan langsung. CAP mengalami perubahan besar melalui Agenda 2000 dan Reformasi 2003. Keduanya mengubah CAP ke arah pengurangan pembayaran, pemisahan dukungan publik dari produksi dan peningkatan peran multifungsi pertanian. Terlepas dari fakta bahwa kerangka CAP saat ini dirancang untuk berlangsung hingga tahun 2013. Reformasi lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan bahkan sebelum tanggal tersebut. CAP terutama mempengaruhi insentif untuk penggunaan air dengan menentukan perbedaan profitabilitas antara tanaman irigasi dan tada hujan, serta dengan mempengaruhi profitabilitas marginal penggunaan air dalam irigasi. Kedua efek ini akan dipengaruhi oleh decoupling dan perubahan support harga. Tren masa depan di CAP dan pasar pertanian di satu sisi dan kebijakan air di sisi lain akan berinteraksi untuk secara bersama-sama mempengaruhi kelangsungan sistem pertanian beririgasi. Selanjutnya itu reformasi WFD, CAP, dan pengelolaan air pertanian.
Pertanian di Italia di bawah payung CAP ini dicirikan oleh intervensi publik tingkat tinggi yang dipandu oleh campuran kompleks tujuan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. CAP juga merupakan penentu utama dari kemampuan mempertahankan sistem irigasi. Tujuan dari CAP ini dan kebijakan air terkadang tampak kontradiktif, seperti dalam kasus serealia beririgasi, di mana pembayaran CEP dikaitkan dengan tanaman beririgasi atau biasanya jagung, dan dengan demikian mendorong konsumsi air yang lebih tinggi. Dalam kasus lain, mereka dapat dianggap sinergis ketika mereka terkait dengan tanaman tada hujan, misalnya gandum, dan dengan demikian dapat mendorong pergeseran dari pertanian beririgasi ke pertanian non-irigasi. Dalam beberapa tahun terakhir, CAP telah mempromosikan peran multifungsi pertanian. Lalu pertanian semakin dilihat sebagai kegiatan yang menghasilkan serangkaian hasil yang saling berhubungan, yang kompleks untuk dievaluasi pada saat yang sama di bawah perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fadel. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Rona Jauza. Kepada Rona kita persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran ekonomi pertanian diidentifikasikan dengan kemampuannya memberikan nilai ekonomi melalui fungsi tradisional produksi pangan dan syarat. Dari sudut pandang sosial, pertanian dianggap sebagai sektor yang mampu mempertahankan budaya lokal, lapangan kerja, dan penduduk di daerah-daerah yang berpotensi terbengkalai. Dari sudut pandang lingkungan, pertanian menghasilkan eksternalitas negatif, termasuk yang terkait dengan kualitas air seperti emisi nitrogen, serta eksternalitas positif, seperti lanskap dan jasa terkait. Sejak akhir tahun 1980-an, kebijakan khusus telah dibuat untuk mengurangi eksternalitas negatif dan meningkatkan eksternalitas positif yang dihasilkan oleh pertanian. Reformasi CAP baru-baru ini, dalam agenda 2000 dan reformasi 2003, sembari mempertahankan tujuan-tujuan ini, khususnya melalui langkah-langkah pembangunan pedesaan, seperti apa yang disebut pilar kedua CAP, dan langkah-langkah kepatuhan silang, mengadopsi lebih banyak orientasi pasar, instrumen seperti decoupling pembayaran. Selanjutnya, kebijakan air secara tradisional menjadi pendorong utama pertanian beririgasi, melalui penyediaan air bersubsidi berkat pendanaan negara untuk penyimpanan air dan infrastruktur transportasi. Saat ini sistem distribusi air di Italia terutama dikelola oleh Reclamation and Irrigation Board atau RIB. Mereka diorganisir sebagai asosiasi petani yang mengontrol pengelolaan dan distribusi sumber daya air untuk keperluan pertanian di wilayah tertentu. Mereka juga menyediakan layanan reklamasi tanah dan pertahanan banjir. Dalam beberapa kasus kecil, mereka juga berkontribusi pada pengiriman air untuk tujuan non-pertanian. Peraturan penggunaan air didasarkan pada sistem yang kompleks dari hak milik yang spesifik secara lokal. Penetapan harga air biasanya dilakukan melalui tarif berbagai wilayah yang ditujukan untuk menutupi biaya operasional RIB. Selanjutnya, biaya investasi atau ditanggung negara tidak diperhitungkan, apalagi peluang dan biaya lingkungan. Biasanya tidak ada tujuan yang jelas dari penghematan air. Ada contoh harga volumetrik terkait dengan sistem distribusi tekanan terbaru, di mana pengukuran air dimungkinkan. Perubahan pengaturan air yang dibawa oleh WFD kemudian besar akan tercermin secara luas dalam pengelolaan air irigasi, meskipun penerapannya berbeda di tingkat lokal berdasarkan DAS. Pertanian beririgasi merupakan simpul kunci dalam pelaksanaan WFD, khususnya di negara-negara Mediterania. Efek samping dari irigasi seperti populasi dari pupuk dan pestisida, serta manfaatnya terkait dengan pengelolaan tanah dan lanskap, membuat peran sistem pertanian beririgasi semakin relevan untuk tujuan konservasi air. Salah satu perhatian utama yang terkait dengan pelaksanaan WFD adalah adanya harapan bahwa penerapan FCR akan menyebabkan kenaikan bersih harga air. Harapan ini dimotivasi oleh fakta bahwa penerapan FCR yang kaku akan mengharuskan kita menambahkan biaya modal atau depresiasi dan bunga, investasi ke harga air saat ini, biaya peluang air, dan biaya lingkungan. Selanjutnya, dampak terhadap struktur harga air juga dapat menjadi masalah karena WFD mendorong penggunaan instrumen ekonomi seperti harga volumetrik untuk pengaturan air. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang reaksi sistem pertanian terhadap harga volumetrik dan konsekuensi keinginan untuk menggunakan instrumen tersebut sebagai alat untuk kebijakan air.
Selain itu, penggunaan analisis ekonomi dalam pengambilan keputusan ex ante tentang langkah-langkah pengaturan air dapat menjadi ancaman potensial bagi pertanian, karena relevansi ekonominya yang rendah dibandingkan dengan sektor lain. Analisis ekonomi itu sendiri dapat menyarankan realokasi air yang langka jauh dari pertanian jika keputusan tersebut didasarkan pada kriteria ekonomi belaka. Waktu dan penerapan prinsip-prinsip WFD di Italia masih belum pasti. WFD itu sendiri menyediakan implementasi bertahap dari konsep-konsep ini dan memungkinkan derogasi yang termotivasi, yaitu kasus-kasus di mana prinsip-prinsip arahan tidak dapat atau hanya diterapkan sebagian. Tunduk pada pembenaran, faktanya penetapan harga air volumetrik dan pembelian biaya penuh sering dianggap sebagai prinsip penting untuk mencapai pengelolaan air yang berkelanjutan, tetapi jarang diterapkan dalam praktik karena alasan efisiensi atau kesetaraan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rona Jauza. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kak Fadila. Kepada Kak Fadila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu metodologi. Metodologi ini dimaksudkan untuk mensimulasikan dampak skenario kebijakan pertanian dari air pada sistem pertanian yang ditentukan di wilayah studi terpilih. Untuk tujuan studi ini, sistem pertanian dianggap sebagai bentuk pertanian yang ditentukan oleh kombinasi tanaman tertentu. Metodologi didasarkan pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemilihan sistem pertanian yang relevan. Yang kedua, identifikasi jenis perkebunan yang representatif. Yang ketiga, pemodelan tipe peternakan. Yang keempat, definisi skenario kebijakan pertanian dan air. Yang kelima, simulasi dampak berbagai skenario terhadap kinerja tambak. Dan yang terakhir, yaitu agregasi hasil untuk setiap sistem tambak. Selanjutnya, pemilihan sistem pertanian yang relevan. Yang pertama, yaitu 5 sistem pertanian beririgasi yang relevan. Sistem Cerealia, wilayah Mantua Lombardi, Italia Utara, yaitu sistem beras Ferrara, wilayah Emilia Romagna, Italia Utara. Selanjutnya sistem buah Ravenna, wilayah Emilia Romagna, Italia Utara. Dan sistem sayuran Foggia, wilayah Apulia, Italia Selatan. Sistem jeruk Syracuse, wilayah Sisilia, Italia Selatan. Sistem pertanian ini dipilih sebagai perwakilan dari spesialisasi tanaman irigasi utama Italia, serta kondisi geografis dan iklim yang berbeda. Selanjutnya, identifikasi jenis peternakan yang representatif. Tipologi pertanian di setiap wilayah studi dipilih berdasarkan analisis klaster. Analisis klaster dimaksudkan untuk mengumpulkan pertanian dalam kelompok yang relatif homogen untuk memperhitungkan heterogenitas antara kelompok pertanian dengan menggunakan sejumlah model. Setelah diidentifikasi, klaster divalidasi melalui wawancara informal 1-3 wawancara di setiap wilayah studi kasus dengan pakar lokal, perwakilan Dewan Irigasi, dan organisasi petani. Selanjutnya, pemodelan jenis peternakan. Metodologi yang diadopsi untuk pemodelan didasarkan pada pemrograman matematika multikriteria. Teknik pemrograman matematika diterapkan secara luas di bidang pertanian, dan sejumlah besar literatur ada yang berfokus pada penggunaan alat tersebut untuk masalah irigasi. Masalah yang relevan dengan keakuratan model ini menyangkut asumsi yang mereka buat tentang tujuan membuat keputusan. Untuk mewakili kompleksitas tujuan tersebut, analisis multikriteria tampaknya lebih fleksibel dan komprehensif daripada pendekatan memaksimalkan keuntungan yang sederhana. Menurut metodologi yang diadopsi, validasi modal dicapai bersamaan dengan estimasi bobot, karena bobot diestimasi dengan minimalkan perbedaan antara model dan perilaku pertanian yang sebenarnya yang dijelaskan oleh kombinasi kegiatan pertanian. Indikator validasi adalah jumlah perbedaan absolut antara campuran tanaman aktual terlepas dari data yang digunakan untuk kalibrasi kecuali bobot dan yang dihasilkan oleh model.
Selanjutnya, definisi skenario kebijakan pertanian dan air. Data yang berasal dari analisis skenario dimasukkan ke dalam model. Setelah dibangun dan divalidasi, skenario dimaksudkan untuk mewakili masa depan kebijakan agrikultur dari kebijakan air. Skenario telah dikembangkan mengikuti kerangka kerja umum yang dikembangkan oleh Berkhout et al. 1998 dan skenario yang ada pada penggunaan air di pertanian dan disesuaikan dengan masalah yang sedang dianalisis melalui diskusi internal dengan mitra dan proyek keberlanjutan pertanian irigasi Eropa di bawah pedoman kerangka air dan agenda 2000. Selanjutnya, simulasi dampak berbagai skenario terhadap kinerja tambak. Dampak dari berbagai skenario dikuantifikasi melalui serangkaian ekonomi, sosial, dan indikator lingkungan yang dikembangkan berdasarkan OECD 2001. Indikator ekonomi digunakan untuk menilai kemungkinan dampak skenario terhadap keberlanjutan ekonomi pertanian. Aspek sosial pertanian diungkapkan oleh tenaga kerja pertanian, penggunaan air, emisi nutrisi, dan penggunaan pestisida diadopsi sebagai indikator lingkungan karena berhubungan dengan beberapa masalah pencemaran utama yang terkait dengan pertanian, terkait langsung dengan pencemaran sumber daya air dan mudah diukur di tingkat petani. Agar hasil dapat dibandingkan di seluruh sistem pertanian, indikator dinyatakan per hektar lahan pertanian yang dapat digunakan. Selanjutnya, agregasi hasil untuk setiap sistem pertanian. Agregasi dihitung sebagai penjumlahan tertimbang dari hasil setiap jenis pertanian di setiap sistem pertanian. Setiap tipe pertanian dibobotkan sesuai dengan bagian area pertanian yang dapat digunakan milik tipe pertanian itu. Namun, faktor pembuatan dapat diperkirakan akan berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan skenario. Untuk alasan ini, sebagai bagian dari analisis skenario, perubahan profesi setiap tipe pertanian di setiap sistem pertanian telah hipotesikan. Alasan dibalik perubahan tersebut adalah bahwa peningkatan ukuran pertanian yang diharapkan akan mempengaruhi terutama pertanian besar yang akan mengambil alih lahan yang dikelola oleh pertanian kecil. Selanjutnya, agregasi hasil untuk setiap pertanian. Agregasi dihitung sebagai penjumlahan tertimbang dari hasil setiap jenis pertanian di setiap sistem pertanian. Setiap tipe pertanian dibobotkan sesuai dengan bagian area pertanian yang dapat digunakan milik tipe pertanian itu. Namun, faktor pembuatan dapat diperkirakan akan berubah dari waktu ke waktu. Sesuai dengan skenario, untuk alasan ini, sebagai bagian dari analisis skenario, perubahan proporsi setiap tipe pertanian di setiap sistem pertanian telah dihipotesikan. Alasan dibalik perubahan tersebut adalah bahwa peningkatan ukuran pertanian yang diharapkan akan mempengaruhi terutama pertanian besar yang akan mengambil alih lahan yang dikelola pertanian kecil. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Adela. Kepada Adela dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan serial Lombardi. Semua skenario menghasilkan hasil ekonomi dan sosial yang lebih buruk dari Agenda 2000. Dengan pasar dunia dan keberlanjutan global menghasilkan kinerja terburuk. Pada saat yang sama, semua skenario menunjukkan penurunan penggunaan air daerah ini dulunya relatif kaya akan air. Tetapi penghematan air menjadi isu krusial. Secara khusus ini dapat membantu untuk menjamin ketersediaan selama periode-periode kunci musim panas untuk tanaman yang paling menguntungkan, misalnya melon dan semangka. Indikator nitrogen dan pestisida pada dasarnya stabil di seluruh skenario. Beras atau Emilia-Romagna. Dalam hal ini, keuntungan dan PDB sangat rendah sehingga membuat budidaya lahan tertentu tidak menguntungkan lagi. Karena kendala agronomi daerah tersebut, tidak mungkin untuk mengubah campuran tanaman dan ketika penanaman pada tidak lagi menguntungkan. Lahan pertanian dapat secara bertahap ditinggalkan atau sebagian dari daerah tersebut
dapat diubah menjadi lahan basah. Hasil tersebut terkait dengan pengurangan besar dalam air terkait dengan penurunan budidaya padi dan penggunaan nitrogen, sedangkan penggunaan pestisida menunjukkan beberapa peningkatan pengurangan penting dalam penggunaan tenaga kerja yang terjadi dalam skenario ini. Buah atau Emilia Romagna. Perubahan yang lebih signifikan menyangkut profitabilitas dan kontribusi terhadap PDB yang dihasilkan dari perubahan sistem harga di seluruh skenario. Sistem buah sebagian besar didasarkan pada pertanian keluarga, di mana pendapatan bersih menggabungkan sebagian besar komponen PDB. Untuk alasan ini, sistem tersebut dapat dianggap berkelanjutan bahkan dengan keuntungan negatif. Jika petani menerima tingkat upah rendah tertentu dari tenaga kerja keluarga seperti yang mereka lakukan saat ini, selama kontribusi terhadap PDB tampak tinggi dan relatif stabil di seluruh skenario. Sayuran atau Apulia. Kontribusi terhadap PDB relatif stabil di seluruh skenario, sementara keuntungan menunjukkan perubahan besar, dengan masyarakat lokal memberikan hasil terburuk. Namun, keberlanjutan global akan memungkinkan peningkatan PDB dan keuntungan. Sementara di masyarakat lokal hasil ekonomi yang rendah tampaknya terkait dengan penggunaan air dan pestisida yang lebih rendah. Hubungan seperti itu tidak begitu jelas untuk skenario lainnya. Buah jeruk atau Sisilia. Semua skenario menunjukkan kelemahan struktural dari sistem pertanian ini dengan pengurangan yang kuat hingga 80% pertanian provinsi. Dalam PDB, keuntungan negatif karena sifat padat karya. Dari jenis pertanian ini yang serupa dengan sistem buah, namun dalam kasus jeruk, efek skenario negatif cenderung mengarah pada penggantian jeruk dengan sereal. Inilah alasan mengapa keuntungan dapat meningkat sementara PDB dan tenaga kerja menurun tajam. Keuntungan dapat meningkat sementara PDB dan tenaga kerja menurun tajam. Pada kenyataannya, perubahan tersebut akan dilemahkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi dan resistensi terhadap ditinggalkannya budidaya jeruk tradisional. Selanjutnya yaitu diskusi dan hasil. Penelitian ini menunjukkan beragam reaksi sistem pertanian berigasi Italia dihadapkan dengan kemungkinan skenario kebijakan pertanian dan air. Dalam kebanyakan kasus, proses liberalisasi yang diasumsikan di bawah skenario pasar dunia akan menghasilkan hasil terburuk dalam hal ini. Berlanjutan ekonomi sekaligus mendorong pengurangan dampak lingkungan yang diukur dengan penggunaan air, polusi nitrogen, dan penggunaan pestisida. Implikasi kebijakan ini menyangkut pengaturan air untuk irigasi, pertama-tama terutama jika skenario yang kurang berkelanjutan berlaku. Kenaikan harga air harus diusulkan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan beban yang berlebihan. Membuat sektor ini tidak berkelanjutan secara ekonomi. Di sisi lain, hanya sistem tanaman non-intensif, tahunan, sistem padi, dan khususnya sistem serealia yang bereaksi cukup terhadap penetapan harga air untuk membenarkan penggunaannya secara intensif penghematan air. Secara keseluruhan, jelas bahwa setiap kebijakan yang ditunjukkan untuk penghematan air dan efisiensi ekonomi perlu mempertimbangkan kemungkinan skenario pertanian dan pengaruhnya terhadap penggunaan air. Lebih penting lagi, tampaknya ada kebutuhan untuk kerangka desain kebijakan bersama, setidaknya di tingkat lokal jika efek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak diinginkan dari pelaksanaan WPD ingin dihindari. Pernyataan ini juga menyoroti perlunya pandangan yang lebih luas dalam hal analisis terintegrasi dengan penggunaan air lainnya. Ini juga menyarankan penelitian lebih lanjut ke dalam desain kebijakan air
di luar harga volumetrik dengan mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan yang berbeda, struktur informasi, dan bentuk inovatif pengolahan air, seperti pasar air, pertimbangan eksplisit atas biaya transaksi yang terkait dengan instrumen kebijakan yang berbeda akan membuat analisis semakin mendekati kenyataan. Bila saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Adela. Mungkin sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya Siti Hamidah sebagai moderator. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.